Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Ayu Sucirelawati. Gimana kabarnya hari ini? Saya harap semuanya sehat walafiat dan bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat dan aktif di kelasnya. Oh iya, jangan lupa kita absen dulu, baru kita menyimak video selanjutnya. Pada kesempatan kali ini, kompetensi dasar yang akan dibahas yaitu pertama itu 3.28, menganalisis ukuran dan pemusatan data tunggal dan data kelompok. Untuk yang 4.28-nya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah untuk menumbuhkan rasa ingin tahu, jujur dan bertanggung jawab. Yang kedua, menghitung ukuran pemusatan data tunggal. Yang ketiga, yaitu menganalisis ukuran pemusatan data tunggal modus. Yang keempat, yaitu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tunggal modus. Pada materi hari ini, kita akan membahas tentang materi statistika. Materi statistika ini mempunyai 4 submateri. Yang pertama itu membuat dan menyajikan data. Yang kedua, ukuran pemusatan data. Yang ketiga, ukuran letak. Yang keempat, ukuran penyebaran. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang ukuran pemusatan data. Diingatkan kembali, ukuran pemusatan data pengertiannya ialah ukuran yang menunjukkan sepusat gugusan data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga ukuran yang terbesar, ataupun sebaliknya dari yang terbesar menuju yang terkecil. Ukuran-ukuran tersebut meliputi yang pertama, rata-rata atau mean. Yang kedua, data yang berada di tengah-tengah sekumpulan data yaitu median. Dan yang ketiga yang kita akan bahas yaitu data yang sering muncul yaitu modus. Ukuran-ukuran tersebut disebut ukuran pemusatan data atau pendensasi sentral. Pada hari-hari sebelumnya kita sudah membahas tentang materi mean dan median. Kali ini Ibu akan membahas tentang modus atau data yang sering muncul. Langsung saja kita akan membahas tentang materi pokok dari pertemuan kali ini yaitu modus. Modus itu merupakan nilai data yang paling sering banyak muncul atau nilai data frekuensinya paling tinggi atau paling banyak. Di dalam modus data ini terdapat 2 modus yaitu modus data tunggal dan modus data kelompok. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu modus data tunggal. Rumus cara menentukan nilai data tunggal seperti yang sudah dijelaskan pada pengertian bahwa mencari modus data tunggal ini pada umumnya sangat mudah, yaitu tinggal kita mengurutkan dari data yang terkecil sampai data yang terbesar ataupun sebaliknya. Lalu kita cek kembali data mana atau angka mana yang nilainya sering muncul. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Nah, kita akan masuk ke dalam contoh soal data tunggal. Untuk yang pertama, di sini ada soal yaitu tentukan modus data tunggal di bawah ini. Nah, datanya yaitu 5,3,5,4,5,4,6,7,5,7. Nah, di sini pertama-tama kita harus mengurutkan dari data yang terkecil sampai data yang terbesar ataupun sebaliknya. Kita ambil data yang dari data yang terkecil terlebih dahulu sampai data yang terbesar. Berarti di sini ada 3-nya di 1, 3, 4-nya 1, 2 ya. 4-nya ada 2, 5-nya 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini ada 6, 6-nya ada 1, 7-nya ada 2. Nah, dari data yang dihasilkan setelah diurutkan, ternyata data yang sering muncul atau nilai yang sering muncul di dalam data tersebut yaitu 5.
Berarti dari contoh soal ini, modus yang didapat yaitu 5. Nah, bagaimana jika modusnya ada 2? Jika modusnya ada 2 atau bahkan lebih, kita masuk ke contoh soal. Kita mempunyai kasus apabila datanya bermodus 2 atau bahkan lebih. Nah, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini ada contoh soal, tentukan modus data tunggal di bawah ini, yang dimana datanya yaitu 3, 4, 8, 10, 5, 8, 4, 5, 15, 8, 13, 17. Kita urutkan terlebih dahulu seperti yang tadi, di mana dari data yang terkecil yaitu 3. 3-nya di sini hanya ada 1, kemudian 4 di sini yaitu 1, 2, 3. 4-nya ada 3. Kemudian 5 di sini 1. Nah, setelah itu 6 di sini hanya ada 1. Setelah itu 7 di sini hanya ada 1. Kemudian 8 di sini ada 3. Kemudian 10 di sini hanya ada 1. Kemudian 13 hanya ada 1. Kemudian yang terakhir 15 hanya ada 1. Bisa dilihat pada data tersebut, nilai yang sering muncul ternyata angka 4 dan angka 8. Nah, ini bisa kita sebut dengan bimodus, atau jika nilai yang sering munculnya lebih dari 2 yaitu multimodus. Nah, untuk contoh selanjutnya kita akan menggunakan soal dengan tabel sederhana. Dan di sini sudah ada soalnya, yaitu tentukan modus data tunggal berikut. Di mana di dalam tabel tersebut, nah di sini ada nilainya sama frekuensi. Nah, di sini ada nilai 70 dengan frekuensi 5, 60 dengan frekuensi 4, 65 dengan frekuensi 3, dan 80 dengan frekuensi 6, 75 dengan frekuensi 7. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Kita ingatkan kembali definisi modus, yaitu nilai yang sering muncul atau nilai yang frekuensinya paling tinggi. Nah, kita di sini bisa lihat frekuensinya paling tinggi yaitu 7. Frekuensinya 7 dan nilai 75. Nilainya 75. Jadi bisa kita simpulkan modusnya adalah 75. Nah, jadi dari soal tersebut kita telah menemukan frekuensi yang paling tinggi yaitu 7 dengan nilai 75, maka modus dari soal tersebut yaitu 75. Nah, untuk modus data tunggal, jika kalian bisa mendapatkan nilai yang sering muncul tanpa mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, itu tidak apa-apa. Tapi kita harus lebih teliti lagi, jangan sampai ada yang terlewat. Nah, sekian materi tentang menentukan nilai modus data tunggal. Kita lanjut diskusikan di WhatsApp group. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.